tidak mau kita salah mengerti Henok yang mana dikatakan. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sungguh Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini sedang berbicara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus suatu hari menghakimi orang-orang yang melawan Tuhan. Dan Henok sudah bernubuat. Berarti Henok ini bisa mengerti apa yang terjadi di kitab Wahyu ketika Yohanes menulis tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jauh sebelum Yohanes di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu, Henok ini sudah ngerti. Berarti orang-orang yang berjalan bersama Tuhan bukan orang-orang yang ketinggalan. Ada yang menganggap ya, mengikut Tuhan itu kolot begitu. Ketinggalan zaman. Itu dulu saya. Orang yang mengikut Tuhan, orang bodoh-bodoh, goblok-goblok. Orang yang ketinggalan zaman. Akhirnya setelah baca Alkitab, yang ketinggalan zaman itu bukan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menolak Tuhan. Segala nafsu dunia dan yang ada di dunia ini lenyap. Tuhan kemarin, hari ini, yang akan datang. Dia Tuhan atas semua waktu. Dan dia menyatakan hari yang akan datang kepada Henok. Memang di sekelilingmu banyak ajaran palsu. Banyak orang yang menolak aku. Tapi tenang saja. Suatu hari kedatangan kerajaan anakku Yesus Kristus kedua kali, engkau bersama orang-orang kudus akan menghakimi mereka. Yudas di sini ke Henok itu puluhan ribu tahun. Yudas ini setelah Tuhan Yesus menulis ini. Tetapi dia diungkapkan Roh Kudus. Henok pernah bernubuat. Dan nubuatan Henok itu dikonfirmasi Yudas di sini. Henok tahu hari depan. Kita tidak tahu berapa lama lagi Kristus akan datang kedua kali. Tapi dia pasti datang. Dan Henok sudah tahu Kristus pasti datang. Dan Henok berkata, waktu Kristus datang, Kristus bersama orang kudusnya akan menghakimi orang-orang yang melawan Tuhan. Hari ini cuma dua manusia. Ikut memerintah bersama Kristus atau ikut dihakimi oleh Kristus. Henok sudah melihat orang-orang yang melawan Tuhan itu akan dihakimi oleh Tuhan bersama orang-orang percaya. Dikatakan Henok, dikatakan Yudas di sini, Henok keturunan ketujuh dari Adam. Saya coba mencari dalam Alkitab, saya ketemu dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 3. Satu orang kalian baca. Henok yang dimaksudkan di sini. 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 3. Apa judulnya dan baca ayat 1 sampai 3. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek. Ya, kita buat cari tangan kita Adam satu gitu. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek. Jadi anak Adam, Set. Lalu keturunan kedua Enos. Ya, di sini ada Enos. Keturunan ketiga Kenan. Keturunan keempat Mahalalel. Keturunan kelima Yared. Inilah yang saya bilang tadi, Alkitab menulis keturunan pertama itu Adam. Lalu saya pikir,
Kok dikatakan Adam keturunan pertama? Adam kan tidak ada bapaknya, ibunya. Kenapa dia disebut keturunan pertama? Sekarang saya tanya kalian, kenapa Adam di sini dimasukkan keturunan pertama? Kemarin sudah dibaca Jos itu. Kalian waktu dengar firman Tuhan pikir apa ya? Kita ini juga keturunan Allah. Enggak? Enggak ya. Alkitab itu begitu akurat. Tadi saya pikir, kenapa ya? Selama ini aku hitung menurut Taurat, keturunan pertama itu anak. Apa aku salah? Karena di sini dikatakan Yudas, Henok itu keturunan ketujuh. Saya hitung, mesti mulai Adam keturunan pertama, baru Henok ketujuh. Oh, puji Tuhan, sudah dibocorkan Paulus, kita ini juga keturunan Allah. Adam keturunan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Lalu waktu Henok ini lahir, dia bukan dari keturunan Kain, dia dari keturunan Set. Dan waktu Set lahir, Alkitab berkata, lalu Adam memperanakkan Set yang serupa dan segambar dengan dia. Ada penekanan-penekanan kitab suci di mana Tuhan Allah mau kita mengerti rahasia apa di sana. Coba kita lihat ya, Kejadian pasal 4 dulu, supaya kita lihat Henok yang lain. Untuk apa ini kita lihat? Supaya kita bisa membandingkan dan membedakan. Karena kalau kita tidak belajar membandingkan dan membedakan, kita pasti sama dengan dunia. Janganlah serupa dengan dunia. Kalau jangan serupa, berarti berbeda. Kalau berbeda, kita mesti terbiasa membedakan. Membedakan bukan berarti menghakimi. Membedakan itu mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang diperkenan Tuhan, mana yang ditolak Tuhan. Satu orang baca Kejadian pasal 4 ayat 17. Yang kuat. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Oh iya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Dibuat Kain nama anaknya Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Kira-kira apa maksud Kain ini? Buat nama anak Henok, kemudian dia mendirikan suatu kota. Kota itu dibuat namanya Henok. Kira-kira apa motivasi Kain? Umpamanya di mobil angkot lah, breaking lah katanya situ. Kira-kira apa maksudnya itu? Hah? Iya, untuk apa dia kasih tahu nadanya berginti? Identitas ya. Identitas. Iya, identitas. Tetapi identitas ini ada dua. Motivasi menyatakan identitas. Identitas. Dalam Alkitab dikatakan, Tuhan mengenal umat pilihannya. Tapi di sini Kain memperkenalkan anaknya. Ini apa? Inilah roh zaman, semangat zaman, mulai dari Kain sampai hari ini. Henok dibuatnya
nama kota yang dia dirikan Henokh. Kalau orang tahu kota itu Henokh, sejarahnya bagaimana? Ini dulu bolang kita Kain ada lahir anaknya. Lalu diberinya nama Henokh. Oh, jadi bolang kita yang buat namanya? Iya. Oh, hebat bolang kita Kain. Oh, enak. Kita keturunan yang buat nama kota. Oh, dan kota itu anak bulang kita. Siapa anak bulang kita? Papa kita kan. Inilah. Ini pesan di sini. Pesan di sini ada satu roh zaman yang mau menyatakan diri. Tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus mengosongkan diri. Tuhan Yesus tidak menyatakan dia itu hebat. Dia mengosongkan diri. Dia menjadi sama seperti manusia. Dan dia pilih sebagai budak. Budak yang taat. Dan taatnya itu keterlaluan. Sehingga dia mati disalib sebagai orang berdosa. Dan bukan sebagai orang berdosa, dia ditaruh di tengah. Dia memilih mati sebagai orang paling berdosa. Ini Kristus. Problem kita hari ini, semangat Kain menggerogoti hati kita. Betul. Kita tidak masalah sekolah S1, S2, S3. Saya dari kampus ambil lagi S3, Pak. Karena kami paling suka mahasiswa S2 Bapak. Itu di situ istri saya. Karena penelitian saya original. Yang lain itu kutip gitu. Saya original. Kami senang. Tiap saya baca tulisan Bapak, itu kata dosen saya senang. Tidak salah kita S2, S3. Tapi motivasi kita apa? Tidak salah kita cantik, ganteng. Tidak salah kita kaya. Tapi motivasi kita apa? Paulus berkata di dalam Filipi pasal 2. Biarlah segala lutut bertelut mengaku Yesus Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Semua dalam hidup kita itu halal, kata Paulus dalam surat Timotius. Tapi untuk kemuliaan Allah. Belajarlah setinggi mungkin. Kayalah sekaya mungkin. Hebatlah sehebat mungkin. Buatlah penemuan seluas mungkin. Alkitab mengajarkan tentang ada politik, ada medis, ada olahraga, ada seni. Semua diceritakan Alkitab. Tapi semua ini mesti takluk di bawah kaki Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Jadi jangan kalian pikir retreat Bapak itu nanti khotbah, panggilnya lagi aku jadi penginjil. Enggak. Kalau Tuhan pilih, ya bolehlah. Tapi satu yang pasti, semua orang tebusan Allah, seluruh hidupnya itu cuma satu tujuannya, memuliakan Kristus. Kita di sini senang tadi pagi, Muel, Prendi, oh ini guru olahraga. Kita bisa latihan olahraga. Senang tidak tadi? Senang ya. Besok mau lagi? Iya. Coba tadi, siapa yang pimpin kita sport? Aku nggak usah lah, kata Bang Jos kan. Aku udah capek semalam MC khotbah lagi. Semua bilang aku nggak ngerti. Tapi puji Tuhan ada orang yang bisa suruh kita benar-benar salah. Benar, sudah salah, benar-benar lagi salah. Mana ini? Tapi oke lah, karena itu bukan bidangku kan. Rupanya aku sudah ikuti yang benar. Tetapi lawan yang benar, itu salah kan? Tapi itu yang diajarkan. Benar-benar salah. Sudah benar, tapi lawan yang benar. Itu benar-benar salah. Tetapi puji Tuhan, itu profesi. Bagaimana guru olahraga memuliakan Kristus? Paulus berkata, aku seorang petinju yang bukan sembarangan. Jadi kalian bilang,
Paulus kalau hidup bisa lawan Mike Tyson ya. Bukan itu maksudnya. Zaman itu orang sering sparring gitu. Kalau kau hebat masuk gelanggang. Bukan seperti hari ini. Tebak main pudina. Kalau karo pengecut. Kampungan. Engkau tebak na pudinari. Taruhlah mati orang. Kalau gempanginya troh. Dulu orang karo itu tidak punya toilet. Makanya orang Toba takut sama orang karo gitu. Katawari lah mesui beltakna katana. Iya, waktu saya ke Parapat itu orang-orang Toba itu orang karo. Jangan ditusuknya kita nanti katanya ku dengar. Lalu pulang aku dengar kalak karuenda adi lapang sialalan pudinari trena kata. Dalam hatiku ini memalukan. Mati kalau Anda. Orang dia sakit perut. Kita tikam waktu dia, maaf ya, gitu. Mati dia. Makan ini karo. Kata wari lah ya kuture. Kuture itu belum tahu kalian. Masih asli. Kata wari lah ya sakit perut. Kalau zaman Paulus bukan gitu. Ini tidak ada harganya. Kalau hebat, ayo buat gelanggang. Taruh situ penonton. Main kita gitu. Paulus gitu. Jadi Paulus pakai aku seorang petinju. Dia berhadapan dengan dosa. Mana kau dosa? Di mana sengatmu maut? Paulus mematikan dosa. Walaupun dia belum sempurna dikatakan di dalam Filipi pasal 3. Tetapi dia tidak menyerah. Bukan dosa. Bukan gitu. Dia pakai itu. Aku seorang petinju yang bukan sembarangan. Aku bertinju memoyokkan musuh. Ada pula pemuda tanya, siapa lawan Paulus? Apakah orang percaya yang lain? Katanya, enggak lah. Kan, siapa? Dosa. Lalu Paulus berkata, aku seorang pelari. Aku lari kepada tujuan. Melupakan yang ada di belakangku dan berlari-lari mendapatkan hadiah. Paulus pakai bahasa olahraga. Tetapi Paulus juga mengatakan, aku tidak hidup sembarangan. Supaya setelah aku membawa orang lain ke dalam perlombaan itu, aku sendiri jangan ditolak. Artinya apa? Kita boleh mengajak orang lain mengikut Tuhan. Tapi kalau kita sendiri tidak setia kepada Tuhan, yang ikut Tuhan itu dia beroleh hadiah. Kita tidak. Jadi Paulus pakai bahasa olahraga. Jadi waktu kita olahraga bisa juga ingat. Besok ya kita jadi petinju hari ini gitu, muel gitu. Lalu masuk lagi Prendi. Kita sebagai pelari gitu. Jadi di mana letaknya profesi kita dalam kerajaan Allah? Semua ada. Petani itu hormat. Karena sampai hari ini belum ada manusia dunia ini hidup tanpa hasil pertanian. Tidak ada satu suku itu hari ini mulai makan pasir gitu umpamanya. Enggak ada. Semua makan hasil pertanian, gandum lah. Jadi bagaimana kita bertani? Kita pakai terus kimia atau kita memikirkan efeknya? Orang pertanian memuliakan Allah di bidang pertanian. Guru memuliakan Allah di dalam guru. Guru tingkatannya itu dalam Alkitab tinggi sekali. Sehingga Yakobus berkata, janganlah banyak menjadi guru. Kalau kita guru, bagaimana aku guru memuliakan Tuhan? Kalau kita suka seni, bagaimana seni membawa jiwa manusia memuji Tuhan? Kalau kita seorang arsitektur, bagaimana bangunan memuliakan Tuhan? Kalau orang yang suka fashion, aku tadi pikir fashion itu ada dalam Alkitab. Ada. Di mana kalian pernah lihat itu? Imam itu mesti di dadanya itu tertulis Taurat. Berarti fashion kita itu mesti ada di situ firman Tuhan. Terang Injil sudah cetak baju, tapi nggak ada ayatnya kalian buat ya.
YTI gitu ya. Besok buatlah ayatnya. Itu passion kan? Apa ayatnya? Kamulah terang dunia. Biar jalan kita itu terang dunia. Lihat orang kita. Walaupun kita tadi mau marah, baju kita, kamulah terang dunia. Gak usah aku marah. Ya, besok ya, kamulah terang dunia. Jadi passion itu bisa memuliakan Tuhan. Daripada braiding gitu kan. Iya, yang netral itu berenakan. Ya, kalau nggak berenakan. Jadi seluruh hidup kita, biarlah itu memuliakan Tuhan. Jadi Henokh berjalan bersama Tuhan. Semua sisi dalam hidupnya itu, saya percaya, dia tenang di hadapan Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku menikah? Tuhan, bagaimana aku mendidik anakku? Tuhan, bagaimana aku berusaha? Tuhan, bagaimana aku bersaksi demi nama? 300 tahun. Ini Henokh, keturunan ke-7 dari Adam. Dan kita lihat itu di dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai 20. Ingat ya profesi kalian masing-masing, di mana aku memuliakan Tuhan dalam profesiku ini. Aku senang di sini. Saya tadi ingat Melina, dia di bidang medis, nggak datang dia. Padahal Tuhan sudah banyak membuat profesi-profesi di tengah-tengah kita. Ada musik, ada guru, ada peternakan. Perikanan beda sama peternakan ya. Perlu lagi kita doakanlah perikanan. Sini nanti ada ikan, sana ada peternakan. Sini mungkin sekolah teologi, misi. Apalagi kita buat sana mungkin ada apotek. Betul-betul saya sudah doakan di simpang itu Tuhan. Jikalau Tuhan mau adalah di situ apotek kami. Karena orang naik ke gunung sering masuk angin gitu. Taruh di situ jual tolak angin, letakkan di situ terata. Iya, Yesuslah terang dunia. Yesuslah jalan dan kebenaran. Gitu. Mungkin jawab Tuhan, mungkin enggak. Tapi saya sudah berdoa. Kalau nanti jawab Tuhan, kalian ingat ya, Tuhan memang mendengar doa umat Tuhan. Ya, jadi kita doakan. Jadi ada semua. Ya, sudah mulai ditambahkan Tuhan, dirajut Tuhan. Makanya saya suka teologi Reform, bukan fanatik, tapi hanya teologi Reform yang memikirkan semua aspek kehidupan manusia untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita orang Injili memang semangat menginjili, tapi terus Injil masuk surga. Masalahnya kita belum masuk surga kan gitu, masih di bumi. Jadi kita perlu memikirkan semua bagian-bagian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Biarlah itu memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai 20 dulu. Supaya kita bisa belajar dari pahlawan iman yang satu ini. Sama-sama kita baca Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai 20. 1, 2, ya. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan Yared mencapai umur 962 tahun, lalu dia mati. Ya, ini kalau diurut dari atas, lalu dia mati, lalu dia mati, lalu dia mati. Nanti sampai di Henokh, dia hilang. Terjadi pengangkatan sendiri. Sebelum Kristus terangkat, pernah terjadi dalam sejarah. Tanpa melalui kematian, manusia bersama tubuh jasmanianya terangkat. Itu Henokh. Setelah Yared, Papa Enos, hidup 162 tahun. Ia memperanakkan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh. Bisa umur kita panjang, tapi umurnya panjang. Gitu aja. Gak ada cerita dalam kerajaan Allah. Jadi kemarin kita tanya kalian, saya kalau
sudah umur 70, kira-kira berapa tahun lagi mau hidup? 80. Sebenarnya itu perhitungan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Taruhlah umur kita 1000 tahun. Adi minum tuak, ganja, nangko manuk, lu 1000 tahun kiali kinertina. Lalit Yohanes Pembaptis cuma 6 bulan melayani. Tapi Tuhan Yesus berkata, semua yang masuk kerajaan surga tidak ada lebih besar dari Yohanes. Saya pikir kenapa ya gitu. Lalu saya ambil kesimpulan. Karena Yohanes Pembaptis berkata, biarlah namamu ditinggikan, aku direndahkan. Ia ipe ganjang, aku ipe teruk. Cuman itu yang ku nampak alasan Yohanes ini begitu disenangi Tuhan. Cuma 6 bulan. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup. Dan kadang-kadang aku pikir ya, ini susah pelayanan. Organisasi pun sulit. Enak kali lah kalau mati. Tapi sadar juga aku, kalau begitu aku kan egois banget. Ada kesusahan mau mati. Jadi orang egois itu ada kesusahan mati. Makanya orang yang bunuh diri itu orang egois. Udah susah, mati kok. Dulu aku waktu anak perana, kami itu kan di kampung itu ngisap ganja, malah naik jori ukur. Makanya arah gue lemas, gulit ukurnya. Lihat temanku udah sadar, susah kerja, mati sudah, ini mati sudah, pakai tayang kena ku lantai pulang na, lah kan mati, mati sudah, iya. Oh kan begitu, kita harus melalui hidup susah senang, jalan serta Yesus, iya. Jadi tidak peduli panjang atau pendek umur kita, itu Tuhan yang tahu. Saya mau 75. Kalau Tuhan mau besok selesai retret pemuda, sudahlah ya Bapak John, kata Tuhan. Kenapa aku bilang nanti aku kasih tahu di surga? Iya, ya sudah. Kalau Tuhan bilang gak usahlah 70, 80 pun jangan, 90 aja katanya. Apa boleh buat? Ya oke. Tetapi setiap hari satu penting. Tuhan masih memberikan aku hidup. Apa yang Tuhan mau? Berapa banyak aku doakan. Tadi pagi saya bangun 3.15. Tidak ada tidur setelah itu. Kalau malam bangun biasanya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan mau apa? Dan khususnya retret begini, saya hanya tidur paling lama 3 jam. Tadi malam cuma 2 jam setengah. Oh, saya sadar ini banyak peserta, 40-an. Saya lihat 45 sama mama-mama. Satu-satu saya doakan. 1 jam setengah. Saya doakan satu-satu. Janu, Joshua, Monica. Ini mungkin perlu menikah cepat, saya doakan. Betul. Ini kalau pimpin pujian harus begini. Ini mungkin belum bertobat Tuhan. Ini ada karunia-Nya tapi dia sembarangan. Saya doakan satu-satu. Jadi kita hidup, cobalah. Heran saya orang percaya 5 menit siap berdoa. Apa yang kalian doakan 5 menit? Saya tidak kurang 2 jam satu hari berdoa. Disatukan semua pagi sampai malam. Sering saya itu ngadi sekali berdoa. Saya itu berdoa tidak merasa hormat kalau tidak berlutut. Berdoa lagi. Datang lagi tamu, wah Mama John katanya kan. Oh kayaknya lah ya rumah. Pergi dia tenang lagi berdoa. Kenapa? Apapun kita tidak bisa lakukan tanpa berdoa. Doa artinya kita mengakui tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Doakanlah, catatlah orang-orang yang kalian kasihi. Nanti lihat di grup ya, saling mendoakan ini. Ada Yobel, ada Pak Eriandi. Semua doakan. Saya tadi berdoa, Pak Eriandi itu Tuhan
Mungkin cuma dia orang percaya di sekolahnya itu, biarlah dia berani melawan arus. Begitu. Berdoalah setiap hari, cari muka Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Nah, inilah hidup Henok. Dikatakan tadi ayat 18, setelah Yared hidup 160 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Diceritakan banyak anaknya, lalu mati. Apa ceritanya dalam kerajaan Tuhan? Saya percaya di sini Yared masuk karena Henok. Oh, Yared juga dapat berkat karena anaknya. Tapi mulai ayat 21 ini yang enak, nikmat. Ini yang membawa saya dekat kepada Tuhan. Waktu saya mempersiapkan ini. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dia lama juga mungkin menikah. Tapi ingat dia umurnya ratusan tahun, jangan nanti Henok pun 56 tahun menikah gitu. Kalau sudah diimani menikah, berdoalah. Mana Tuhan itu, kata Tuhan. Janganlah cerewet, hidungnya kurang 2 mili gitu. Maunya seperti itu. Enggak, itu udah laku, udah ada yang punya gitu. Jadi terimalah. Ya, kalau beriman menikah, jangan lama-lama. Bapak ini menyinggung, memang sering juga perlu disinggung. Karena apa? Karena terlalu tinggi standar kita. Kita buat standar, tapi Tuhan punya kehendak. Standar kita dan kehendak Tuhan ini janganlah disamakan. Kehendak kita ini mesti takluk kepada kehendak Tuhan. Ya. Jadi di sini setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok berjalan bersama Allah. Mungkinkah dua orang tanpa berjanji berjalan bersama? Tidak. Henok kok bisa berjalan bersama Allah? Henok mencari dan mengenal Allah. Henok menerima perjanjian dari Allah. Henok hidup melangkah sesuai dengan perjanjian Henok dengan Allah. Kita bisa mengenal Allah melalui firman Allah. Kita mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita percaya dan setuju. Kemudian kita menerima Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, aku tinggal di dalam kamu, jikalau firmanku hidup di dalam kamu. Yohanes pasal 15. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Tiap hari ada firman Tuhan yang kita terima, kita setujui itu, dan kita hidup menurut firman Tuhan itu. Kita tak mungkin berjalan bersama Tuhan, disikupiskan firman Tuhan dah. Kita tidak setuju, ini kurang enak, lompat begitu. Yang mana yang enak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Aku ya, karena begitu besar kasih Allah, aku sebutnya namanya tiap hari itu. Enggak kan? Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, apa Tuhan mau? Tuhan berkata, engkaulah terang dunia, jadilah terang. Jangan hidup seperti orang bebal. Ya, bertobatlah. Engkau harus memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu kita hidupi. Jadi Henok hidup bergaul dengan Allah. Selama berapa? 300 tahun lagi. Ya pikir ya betapa tahan Henok ini. 300 tahun loh. Kalau bisa ya, 3 menit hidup mengikut Tuhan, terangkat ke surga kan gak susah kan? Ini 300 tahun. Kalian sudah berapa ratus tahun? 100 pelengam.
Tapi Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ini menurut Yudas tadi. Henokh menghadapi musuh-musuh Allah. Nabi-nabi palsu. Injil-injil lain. Mereka juga mengatakan pelayan Allah. Tapi mereka memusuhi Henokh. Sehingga penulis Ibrani, Henokh tidak ditemukan lagi karena Allah mengangkatnya supaya dia tidak melewati kematian. Artinya itu apa? Orang yang mengikut Tuhan, jikalau terlalu menderita, Tuhan tiba-tiba melepaskan penderitaan itu. Tuhan ngerti. Tuhan ngerti pencobaan kepada kalian, kepada saya. Tuhan ngerti itu terlalu berat. Kalau terus setia, Tuhan tidak tahan melihat penderitaan kita. Sudahlah, aku melepaskan ini. Kalau ada orang yang menghina kita, memusuhi kita, karena kita pengikut Kristus, tahan saja. Suatu saat Tuhan berkata, hambaku yang setia ini terlalu sakit karena si Anu. Aku akan membunuh dia. Coba baca cerita Daud Salomo. Orang-orang yang menghina Daud, Tuhan bunuh. Terakhir dikatakan, setelah sekian lama, Tuhan mengingat dosanya. Saya tahu ada musuh saya. Saya tahu ada pencobaan kepada saya. Tapi saya juga tahu ada batas kemampuan saya. Kalau saya terus bertahan, terus dicobai, terus dihina, terus dipersulit, Tuhan akan membebaskan. Bisa kita dibebaskan, bisa kesulitan itu dihentikan, dan bisa orang yang membuat kita sulit itu dibunuh. Itu yang terjadi dalam hidup Daud. Cobalah. Musuh-musuh Daud semua mati. Terakhir dicatat karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Berapa tahun lalu Pendeta Stephen Tong dari atas mimbar menangis. Tiang pancang untuk bangun gereja sudah naik. Sudah habis sekian miliar. Ustadz Arifin mengkeroyok membawa jemaahnya. Dibatalkan bangunan gereja itu. Tapi Pendeta Stephen Tong berkata, kita dipanggil untuk mengasihi. Lalu berapa tahun kemudian saya dengar Ustadz itu di Singapura sakit. Berapa hari lagi mati. Oh gitu ya. Ada kemampuan kita. Jadi jangan pikir ini susah kali, kapan berhenti. Enggak usah gitu. Terus saja. Tuhan tahu titik terakhir kemampuan kita. Bertahanlah. Kalau itu sudah sampai, Tuhan tidak diam. Akan melepaskan kita. Henokh hidup di zamannya itu diolok-olok. Oh, kau itu ikut Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kakakmu enggak percaya. Mamamu enggak percaya. Kau sendiri yang percaya. Oh, fanatik kali. Kau pikir kau sendiri yang benar. Tiap hari gitu. Ah, masa enggak merokok laki-laki? Yang laki-laki itu merokok dong. Kurang hebat. Dihina terus. Waktu saya pertama bertobat itu, kawan saya itu ambilnya apa itu, minuman keras. Pendeta, minum. Sebetulnya dulu gak berani dia gitu, karena sudah bertobat aku berani dia. Dikasih ngatakan, dua warin sekali anak. Sia-siakan. Karena dulu di Simpang Kuala itu, persis di depan sutra itu, di situ tempat kami main judi. Nulis Wahwe Togel, bosku yang punya kedai itu. Setelah aku bertobat, enggak lagi aku mau. Lalu datang aku. Wah bang, selang-langking kami jandri ini. Reka temanku, jandri silang langin. Akhirnya dia terus main judi, dijual lah rumahnya itu. Jah bang dah, aku bilang ke sana.
Ngu pindah kata. Rumah nendang kama kata ding kena. Inggu ka enak tarik benggu kerir judi. Ada lagi kawanku itu yang mengejek aku. Jumpa kami di kedai kopi. Nindu kita hakum pal bilang. Baci kangkam bagi empal kata. Uga kini. Ras kita barenda rusur judi. Jadi maksud ndugan. Aku ndigan kelah bagi kami. Setelah itu ku tahu istrinya sudah 2. Oh, maka begini. Jadi bundari juga nih, gue latih karena gue imbang negeri anak. Jadi orang-orang yang menghina, mengejek orang percaya, hidupnya itu akan dihakimi Tuhan. Cara Tuhan menghakimi mungkin dibinasakan, mungkin dibiarkan Tuhan hidup orang itu jatuh ke dalam dosa. Ini juga peringatan bagi kita. Henok waktu dia hidup, dia susah, tersendiri. Tetapi Tuhan Allah begitu memperhatikan Henok. Dalam keputusannya, sudahlah, hambaku Henok, sudah nakku, penderitaanmu terlalu besar. Ayo pulang ke rumahku, masuk kerajaanku, bersenang-senang dengan aku. Henok diperkenan Allah. Henok yang ini. Henok yang satu lagi diperkenan papanya Kain. Henok yang satu itu dipromosikan papanya Kain. Satu kota tahu papa Henok Kain buat nama kota. Tapi itu sampah. Karena yang diperkenan Tuhan walaupun dimusuhi manusia. Penulis Ibrani, awas lu ya. Lu jangan lupa catat hambaku Henok. Penulis Ibrani catat. Yudas, kalau tulis firman Tuhan, jangan salah ya. Jadi apa Roh Kudus? Tulis Henok keturunan ke-7 dari Adam. Siapa mengatur semua ini? Tuhan. Dari Henok keturunan ke-7 dari Adam sampai hari ini berapa puluh ribu tahun. Ini yang dimaksud. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Di puncak Adam hari ini, nama Henok yang diangkat itu, Tuhan bilang, bicarakan itu, khotbahkan itu. Kenapa? Karena diperkenan Tuhan. Semua dalam hidup kita, hanya yang diperkenan Tuhan kita. Terus diingat Tuhan. Mungkin zaman Henok ada orang kaya raya. Karena waktu itu manusia belum terlalu banyak. Mungkin dia punya kedudukan. Kita tidak tahu, habis semua. Zaman Petrus, banyak waktu itu nelayan-nelayan. Tapi kita tahu Simon Petrus, kita tahu Yohanes. Di mana pelayan yang lain itu? Mungkin masih ada tempat mereka menangkap ikan. Tapi orangnya lupa. Tidak ada yang kenal. Siapa yang tahu pelayan selain Yakobus, Yohanes, Petrus, Filipus? Siapa yang tahu nama-nama nelayan di Galilea? Tahu kita tidak? Tidak. Kenapa? Hapuskan Tuhan. Kenapa? Karena tidak berjalan bersama Tuhan. Kita juga demikian. Kita tambah tua. Mungkin kita kaya. Tapi kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, lewat masuk penghakiman Tuhan. Tapi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, biarlah dilupakan manusia. Tapi Tuhan ingat. Tuhan berkata, ingat sejarah Yohanes Calvin. Dia itu kurus loh. Dia itu diganggu, dikejar-kejar Raja Prancis. Yohanes Calvin tidak pernah tahu tulisannya itu jadi standar teologi. Martin Luther mau dibunuh Raja Jerman. Dimusuhi oleh pastor. Dia itu susah hidup. Setelah dia mati, hei semua orang Protestan di seluruh bumi,
Peringatilah hari reformasi, hari lahir Martin Luther. Berharga kematian orang yang mengasihi Tuhan. Siang ini, kalian mau hidup dan meninggalkan dunia, apa yang diingat manusia? Apa yang menjadi tujuan kalian? Henok puluhan ribu tahun mesti ditulis penulis Ibrani, mesti ditulis Lukas. Lukas dalam silsilah Tuhan Yesus masih menulis Henok. Nah, kita baca ya. Lukas 3 ayat 37. Satu orang. Anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan. Ya, anak sampai Henok. di sini. Kalau kita baca terus naik ke atas, Henok ini memberikan berkat kepada kakek buyutnya, kepada keturunannya. Dr. Lukas harus menulis Henok. Cuman satu alasannya. Henok melawan arus. Tak mungkin Henok memperkenan sahabat-sahabatnya, keluarganya di zamannya sambil memperkenan Allah. Dia harus menyangkal pendapat umum, pendapat orang banyak, pujian orang banyak dia tolak. Dalam hatinya, aku mau menyenangkan Dia yang mencipta aku, Dia yang menebus aku. Henok berjalan bersama Allah. 2 kali dikatakan Henok bergaul. Ayat 22 Kejadian pasal 5, kita akan selesai di sini. Dua kali dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22, dan Henok, Kejadian 5 ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala. Dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun di bumi maksudnya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tidak ada lagi. Sepertinya hilang begitu. Tuhan tidak permisi sama nyonya, besok suamimu. Enggak. Sama anaknya enggak. Semua orang kehilangan. Kok kita tahu dia diangkat? Itu setelah Musa menulis Kejadian. Henok dengan Musa nggak tahu kita berapa ribu tahun. Misteri selama ribuan tahun. Henok hilang. Tapi Tuhan tidak lupa Musa tulis di Kejadian. Hambaku Henok hidup berkenan kepadaku. Aku tidak mengizinkan dia terlalu susah lagi. Aku tidak mengizinkan dia mati. Aku mengangkat dia. Lalu Tuhan menyuruh Lukas, tulis melalui Henok, anakku Yesus Kristus turun ke bumi. Yudas tulis, Henok telah bernubuat tentang kedatangan Kristus kedua kali. Henok tahu semua musuh Tuhan akan dihakimi Tuhan bersama umatnya. Lalu terakhir penulis Ibrani tempatkan iman Henok sebelum menulis, tanpa iman tidak ada orang yang diperkenan Allah. Dan siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus tahu, sadar ada Allah. Dan Allah memberi upah kepada orang yang mencari dia. Itu mesti ditulis setelah kesaksian iman Henok. Karena apa? Karena Henok
berjalan bersama Tuhan melawan arus dunia ini. Siang ini, apa arus dunia yang terus menggerus iman kita, menghanyutkan kita? Maukah kalian siang ini ambil keputusan hidup tersendiri dengan Tuhan? Satu tafsiran saya dengar, Henok tersendiri, tapi tidak pernah kesepian, karena Henok berpadu dengan Allah Tritunggal, Allah yang tidak pernah kesepian, Allah yang tiga pribadi satu keberadaan, Allah yang ada pada diri, Allah yang cukup pada diri, Allah yang memiliki semua kekayaan dan kemuliaan. Henok berpaut dengan diri Allah ini. Henok tidak pernah kesepian. Di mata dunia dia tersendiri, tapi di mata Allah dia melampaui Daud. Dia terangkat hidup-hidup. Dia tidak pernah merasa kekurangan, karena semua yang dicari manusia tidak dapat, tapi semua yang dilepaskan Henok karena manusia, semua dia dapat berlimpah-limpah di dalam pribadi Allah. Suatu hari Abraham menang perang. Dia mengalahkan 4 raja. Malam itu Tuhan bicara kepada Abraham, Abraham, jangan takut. Kejadian pasal 14. Karena upahmu besar, aku menjaga engkau. Abraham jawab, Tuhan, apa gunanya? Upahku besar. Tuhan berkata, akulah upahmu. Henok tidak pernah kesepian, walau tersendiri di dunia ini, karena dia berpaut dengan Allah pencipta langit dunia yang punya segalanya. Siapakah yang kita ikuti? Kita nyanyi satu lagu, setelah itu kita berdoa. Siapakah yang harus aku ikuti? Ya, mari kita puji Tuhan. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan, yang kekal dan takkan binasa? Bisa ya? Ya. Siapakah yang harus aku ikuti selama
Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebelum kita makan siang dan beristirahat, kita tenang di hadapan Tuhan. Kita ambil sikap berlutut. Kita berlutut di hadapan Tuhan, minta Tuhan mengoreksi kita, di mana kita masih ikut arus dunia, di mana hidup kita belum mau disucikan Tuhan. Biarlah siang ini kita tidak berkompromi sedikit pun. Biarlah kita menerima kesulitan penderitaan, supaya kita bisa hidup berjalan dengan Tuhan. Tuhan Allah yang disembah Henok, itulah Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berjanji di hadapannya. Setiap hari kita ikut Dia, hidup menyenangkan Dia. Kita berlutut, kita berdoa masing-masing, berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan Yesus di sini, pemuda-pemudi remaja yang Tuhan kasihani, yang Tuhan tebus dengan darah-Mu yang mahal. Siang hari ini kami hamba-Mu berdoa, sucikanlah mereka, sucikanlah kami. Tolonglah kami dengan pekerjaan Allah Roh Kudus, di mana hidup kami masih kompromi, mengikut arus dunia. Kami terkadang takut orang menghina kami, orang menolak kami. Kami tidak mau menderita bagi Tuhan kami. Kami mengikut arus dunia. Dengan diam-diam terkadang kami berbuat dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Jadikan kami kudus dan mencintai kekudusan. Tuhan, jikalau selama ini kami enggan membuka mulut kami, memberitakan Injil, ampunilah. Biarlah kami seperti Henok di tengah-tengah zaman yang tidak setia, zaman yang menghina kebenaran Tuhan. Banyak musuh-musuh Henok, tetapi dia memandang kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan akan menghakimi. Henok terus setia. Kami berdoa, walaupun kami sendiri, kami mau ikut Tuhan Yesus. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Tolong anak-anak kami, adik-adik kami, berespon kepada-Mu. Tolong mereka menyucikan hidup mereka. Tolong mereka setia kepada Tuhan. Di manakah hidup anak-anak kami masih berkompromi? Siang ini jangan berhenti berdoa sampai kalian yakin doa kalian didengar Tuhan, sampai hati kalian teguh, kalian punya komitmen yang ditopang Tuhan, kalian disertai Tuhan, dan suatu hari Tuhan memuji kalian seperti Tuhan memuji Henok. Henok tidak cari pujian manusia. Henok cari dikenal Tuhan, diperkenan Tuhan. Anak muda, apa yang kalian cari? Disukai manusia, idola manusia, atau
disenangi Tuhan. Tetapkanlah hati kalian, ambil komitmen. Aku mau menyenangkan Tuhanku, Rajaku, Allahku, penebusku. Siang ini kita minta Joshua berdoa untuk kita, sekali lagi juga Ibu Pendeta untuk menutup sesi siang ini. Silakan Joshua dan Ibu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sesi yang telah kami lewati. Kami bersyukur kami diingatkan kembali hidup kami adalah milik Tuhan. Bapa di sorga, tolonglah kami orang-orang yang masih muda, supaya kami dapat hidup seperti hamba-Mu Henokh, hidup senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Tolonglah ya Bapa, kalau kami masih jauh, tariklah kami supaya mendekat. Biarlah kami dari hari ke hari semakin mendekat dan dapat sungguh-sungguh menikmati Tuhan adalah segalanya dalam hidup ini. Ya Tuhan. Bangkitkanlah kami Tuhan, pimpinlah hidup kami yang hadir di sini. Kami mau hidup bagi Tuhan, dan berkenanlah Tuhan memanggil kami dan memakai kami seperti Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sesi yang keempat ini. Tuhan terus memberkati retreat pemuda remaja kami. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, kiranya Tuhan terus beranugerah untuk terus merebut hati anak-anak kami, agar anak-anak kami mau hidup berjalan bersama Tuhan. Kami juga terus menyerahkan sesi-sesi yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan terus beranugerah mau berbicara bagi anak-anak kami, juga bagi kami hamba-Mu. Jika sebentar lagi kami mau makan dan minum, Tuhan berkati makanan minuman kami. Berkati juga orang tua kami yang dengan suka cita bersedia untuk mempersiapkan makanan minum kami. Terima kasih buat kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami di tempat ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.